malam Ibu Titin, Ketua TACP Banyuwangi. Salam dari kami Sulung Wetan. Mungkin Bu Titin mau memberikan sepatah dua patah kata dulu untuk teman-teman semua yang ada di sini. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya tidak berpanjang lebar karena saya memang kesini tujuannya untuk mendengarkan dari narasumber Mas Aji dan Mas Alif. Mas Alif. Saya sangat berbahagia malam ini karena tadi kebablasan ke sana Mas. Dan ternyata yang mendengarkan anak-anak muda, dan alhamdulillah ternyata di selatan ya masih lebih semarak dibandingkan dengan yang di utara. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ke depan semakin cerah sejarah Belambangan, terutama ini Mas Aji dan teman. Saya salut karena dari kalangan muda yang sangat giat untuk memberi pencerahan kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Minta bantuan Mas Udin untuk proyektornya. Bantuan dari teman-teman. Cara menyampaikannya. Mas Aji lebih langsung. Saya pakai proyektor karena saya mempunyai data-data sketsa foto dari Belanda. Malam ini saya akan membahas jejak mimpi di Pesanggaran. Jadi Belanda masuk di wilayah Banyuwangi ini pada sekitar abad 18 Masehi. Mereka mencari sosok Agung Wilis yang dikatakan sama Mas Aji tadi di hutan belantara. Menurut peta 1893 dan 1899, pesisir Banyuwangi Selatan ini masih hutan belantara dan didominasi tanaman kayu jati alam. Belum ada tanda-tanda untuk pemukiman ataupun penduduk yang di sini, karena kata Mas Aji tadi di sini tempat persembunyian dan hutan belantara. Pembukaan lahan ini dilakukan sama Belanda. Dilakukan oleh Belanda tahun 1910. Mereka membuka pemukiman dengan menebang kayu jati. Jadi alam itu ditebangin sama Belanda untuk membuat pemukiman dan perkebunan. Itu mimpi-mimpi Belanda untuk membuat pemukiman dan perkebunan untuk mensukseskan kolonialisasinya di wilayah Banyuwangi Selatan. Dan juga mereka pada tahun 1930 itu ada foto Talang Lawas, aku ambil dari sumbernya Banyuwangi Tempo dulu. Pembangunan Talang Lawas ini dilakukan tahun 1930 dan dari cerita kakek saya lahir tahun 1939 itu memang pembangunannya sudah selesai dan digunakan untuk lalu lalang menuju desa dari Sileragung menuju desa Pesanggaran. Dan di desa Sileragung juga mereka memang dari desa Sileragung menuju ke Pesanggaran itu melewati jembatan ini karena akses utama dan satu-satunya itu hanya Talang Lawas. Dan juga diresmikan itu pada waktu setelah
Blabur Senen Legi, karena di situ banjir bandang dari Kali Style. Dari catatan eh, Kali Style itu, Sungai Kali Style itu memang blaburnya tahun 1939, dan di situ Insinyur Sutejo sebagai pelaksana pembangunan, dia berdiri di tengah jembatan itu, dan dengan harapan ada kayu yang memalang gini di lingkaran jembatan itu, sehingga kayu itu menyumbat saluran air ini untuk mengalir sampai ke Lampon, ke laut. Jadi Insinyur Sutejo itu berdiri di tengah-tengah, tiba-tiba entah kenapa Insinyur Sutejo setelah berdiri di situ, kayunya langsung tenggelam dan jembatan ini gak jadi roboh. Terus Belanda banyak mendirikan seperti infrastruktur yang lain untuk mendukung perkebunan atau lahan pertanian di situ. Jadi Belanda itu pernah membuat peta. Sumber yang aku bawa ini dari sketsa Werner Johan. Dia seorang teknik sipil Belanda yang pernah ditahan sama Jepang. Jadi seorang Werner Johan ini dia dikasih waktu sama Jepang untuk berlibur, sebenarnya berlibur, berkunjung kemana, dan dia mempunyai kemampuan untuk melukis, dan disitulah dia membuat sketsa. Dan juga Belanda mulai membuat persil-persil yang ada di Pesanggaran ini. Dan persil-persil yang di Banyuwangi Selatan, kalau kita lihat ukuran jalan itu sama. Dari perempatan, kalau misalkan kita ngomong 1 kilo berarti 4 perempatan, 250 meter semua. Jadi satu persil ini sebenarnya luasnya 8 hektar. Jadi ada seorang pemilik persil di Persil 4, namanya Nyeh Tino, itu sangat terkenal mempunyai lahan yang luas. Habis itu lanjut. Habis itu mimpi Belanda ini seakan musnah karena kedatangan Jepang pada tahun 1942. Pertama kali mendarat di Genteng pukul 11 siang. Dan di situ dia membawa pasukan 150 orang. Saya ini bercerita karena saya menemui saksi hidup sejarah seorang komandan Keibodan, Mbah Ponidin namanya. Alamatnya di daerah Senepo Sepi. Beliau bercerita kalau misalkan pada 1942 itu tiba di Genteng jam 11 siang. Habis itu dia berjalan ke arah Sukomade untuk mencari Belanda ini. 4 Banjar, dia berjalan sampai Sukomade untuk mencari Belanda. Dan Jepang itu bingung sebenarnya, gimana sih caranya ngusir orang Belanda dari sini. Dan ternyata orang-orang Belanda di sini dan dipekerjakan untuk perkebunan dan pertanian, untuk bercocok tanam, untuk memenuhi kebutuhan Jepang perang. Dan di situ ini salah satu buku yang dibawa teman saya dari Tangerang, Mas Rifandi Nugroho. Dia kongres di Belanda, menemukan buku ini di toko kelontong. Di toko kelontong buku, akhirnya diambil dan dia penelitian S2 Universitas Indonesia, penelitian di Kesilir ini. Jadi untuk dia membahas tentang politik Jepang. Ini pemukiman dari cerita itu dan literatur yang dari buku itu aku cocokkan. Jadi pemukiman ini kalau dalam segi arsitektur itu ada dua istilah. Yang pertama serotong. Serotong itu bentuknya menyamping seperti orang Jawa itu. Ke depan lebih pendek. Terus kalau yang satunya itu tangkasan kalau nggak salah.
satunya. Kalau nanti salah boleh dibenarkan. Dan pemukiman ini dihuni orang-orang Jawa sebenarnya pada zaman itu. Dan orang Jawa itu sama Jepang diusir, suruh membuka lahan lagi, suruh membuat permukiman lagi di luar Kesilir. Dan tidak setimpal untuk membeli rumah-rumah warga. Rumah-rumah warga itu dijadikan sebuah camp interniran untuk menahan orang Belanda di situ. Lanjut. Nah, ini adalah sebuah foto barak camp interniran yang sebelah kiri itu terlihat di dalam ruangan interiornya mereka disuruh tidur di atas keranjang gitu dari bambu. Memang kalau misalkan habis tidur itu dipekerjakan pagi orang Belanda seragam putih-putih ke perkebunan, itu pada waktu Jepang udah biasa. Kalau misalkan sekarang mungkin orang banyak tertawa. Dan di situ juga ada sebuah perkampungan, kelihatannya perkampungan, padahal di situ disebutkan juga Lutz, tempat sebagai camp interniran yang tadinya rumah-rumah orang Jawa dan digunakan sebagai camp interniran. Lanjut. Nah, ini fotonya Mbah Ponidin, seorang saksi sejarah dan pelaku sejarah, seorang komandan Keibodan yang sempat aku temuin dan umurnya seratusan lebih, dan beliau masih sehat sampai sekarang. Dan dia cuma yang pasti paling ingat itu sama beliau, saya itu nunggu 130 tahun untuk mendapatkan hadiah. Katanya dulu dijanjikan sebagai dikasih hadiah pada waktu umur 130 tahun. Nah, markas Jepang. Ini aku menampilkan kantor polisi yang sekarang dijadikan polsek. Di sini ada yang nggak tahu kantor polisi Siliragung, Polsek Siliragung. Coba angkat tangan kalau yang nggak tahu Polsek Siliragung. Saya memaklumi karena Mas Haji orang Purworejo. Nanti pulangnya aku ajak ke sana ya. Nginep. Iya. Oh, nggak salah. Terus kantor polisi Siliragung ini dulunya menurut cerita tutur itu sebuah tangsi atau gudang padi. Tapi ketika waktu penjajahan di situ digunakan sebagai markas Jepang. Pemimpinnya Tuan Takashi, dan itu saya mendapat informasinya dari Mbah Ponidin tadi sebagai komandan Keibodan, karena yang berhadapan langsung dengan Tuan Takashi mungkin Mbah Ponidin yang sempat menemui dan sering ngobrol setiap hari pada waktu Jepang itu. Dan itu gambar Hofkantor. Hofkantor ini adalah pusat atau markas besar pada era Jepang untuk melancarkan mimpi Jepang. Kalau tadi mimpi Belanda membangun perkebunan, membangun pertanian untuk dikirim ke luar daerah, dan sekarang Jepang lebih memprioritaskan untuk membangun pemukiman, dan juga dia membangun sebuah sumber daya manusia yang pada waktu itu sudah mumpuni gitu. Lanjut. Nah, ini salah satu gambar lahan perkebunan dan pertanian dari sketsa Werner Johan. Dan waktu itu para warga disuruh untuk menanam jarak, dan kalau di sini suruh menanam jarak dan kapas. Kalau aku tanya ketika menggali sejarah ini di Pesanggaran, pohon kina itu tidak ada, tapi sebagai gantinya orang-orang suruh menanam jarak dan untuk mandi setiap paginya gitu.
Dan ini Pantai Lampon. Dan Pantai Lampon ini sekarang menjadi wisata. Mungkin banyak yang sudah familiar, tapi sekarang sepi kalah dengan Pulau Merah. Pantai Lampon ini dulu memang sebagai ada gua di situ, terus orang-orang yang dipekerjakan Jepang tadi, warga-warga ini yang disebut sebagai istilah Romusa. Pada dulu kerja paksa itu suruh mematok di pinggir pantai dengan tanpa upah, dia disuruh setiap pagi sampai sore tanpa diberi makan, dan juga banyak korban-korban yang berada di sini. Sebenarnya itu sketsa Gua Kike yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah pesisir Pantai Lampon yang sering digunakan untuk tempat wisata. Dan di bukit itu ada gua Jepang satu dengan 2 pintu, dengan dua cerobong asap, cerobong untuk saluran udara, dan 1 jendela yang untuk mengintai di wilayah laut. Dan pada waktu itu juga seiring berjalannya waktu, Jepang juga memikirkan menunjang kehidupan sehari-hari. Mereka juga membikinkan gereja dari bambu. Gereja ini digunakan secara bergantian oleh Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Dan di sketsa itu ada disebutkan Persil 3. Dan di Persil 3 ini sebenarnya di daerah Ringin-Sari. Dan banyak orang yang sudah tahu mana sih Persil 3, dan sampai sekarang masih digunakan istilah-istilah persil-persil itu. Ketika saya mencari data ke sana ke Ringin-Sari, Persil 3 itu ada salah satu tokoh terkenal pada masa Jepang namanya Nyahtino. Ada yang tahu? Mungkin Mas Nefta, tetangganya Nyahtino. Jadi pernah dengar ya? Iya. Jadi Nyahtino ini punya petak di Persel 4 seluas 8 hektar. Dan mungkin Nyahtino tanahnya dibagi-bagikan. Ketika saya mencari informasi di sana, ada dijual perbelikan, tapi sedikit di daerah Persel 4. Dan juga dulu untuk mengirim surat, untuk memberikan kabar, terutama Jepang, pada masa Jepang itu mereka mempunyai kantor pusat yang berada di Surabaya. Untuk mengirim laporan, mereka menyuruh seorang Belanda untuk mencatat laporan dan dikirimkan kepada kantor pusat di Surabaya. Dan di buku tadi, nama buku Kesilir tadi, di situ isinya laporan semua. Setelah saya baca dan saya terjemahkan bukan dengan ahli bahasa Belanda, tapi saya terjemahkan pakai Google Translate untuk mencari data-data yang ada di daerah Kesilir ini. Jadi tidak, terjemahan saya itu ya nggak tertata seperti kalau misalkan bukan ahli bahasanya, jadi ya memang seadanya aja. Nah, ini ada Jepang itu juga membuat layanan seperti ini namanya mat kaper. Mat kaper itu sebuah tukang potong rambut atau pangkas rambut. Kalau sekarang barber ya. Pada Jepang itu juga sudah ada tukang pangkas potong rambut. Itu letaknya di Persil 4 di situ. Lanjut. Jepang juga mempunyai toko namanya yang sering disebut pada waktu itu namanya Wagut. Wagut itu ciri khasnya Jepang itu menjual bahan pokok ataupun barang lainnya
tidak bisa ditawar dengan apapun. Maksudnya harganya harus pas, tidak bisa ditawar atau dinaikkan. Pada waktu itu Jepang sempat dilema karena mimpi Jepang itu sangat besar untuk membangun sebuah pemukiman, membangun perkebunan juga yang dikenal juga dengan sampai sekarang Lambau, yang berada di dekat di wilayah Silir Baru kalau sekarang. Dan di situ sempat dilema karena di wilayah Pesanggaran ini Jepang terkena dan Jepang dan warga